Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita akan membahas tentang tanda-tanda akhir zaman menjelang hari kiamat datang. Dalam surah Al-Muhammad ayat 18 Allah menyatakan, "Fahal yanzuruna ila sa'ah an ta'tihim baghtah." Maka tidaklah mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat, kata Allah, yaitu datangnya kepada mereka dengan tiba-tiba, karena sesungguhnya telah datang tanda-tandanya. Apa tanda-tandanya hari kiamat? Yang pertama, ilmu agama akan lenyap. Hari ini mulai kita lihat dari generasi muda tentang keilmuan keagamaan itu sudah mulai tidak ada lagi. Sudah mulai ilmu agama ini tak dibutuhkan lagi. Sudah mulai ilmu agama ini tidak dipopularitaskan lagi. Sudah mulai ilmu agama ini hanya dipandang sebelah mata. Orang lebih suka hari ini hanya berjalan kepada persoalan yang namanya keduniaan. Sedangkan ilmu agama tersebut adalah berbentuk di mana kita harus mendekatkan pemahaman kita terhadap agama kita, khususnya agama Islam. Yang kedua, zina merajalela. Ini tanda-tanda kiamat. Zina merajalela. Hari ini begitu banyak zina, baik zina mata, zina telinga, tetapi spesifiknya adalah zina yang kita lihat di zaman sekarang. Orang lebih marak biasa saja berbuat zina. Orang santai saja hari ini. Tidak ada persoalan, tidak ada problem, tidak ada permasalahan dengan perlakuan zina yang dilakukan. Mentontonkan auratnya, mempertontonkan tubuhnya hanya untuk mendapatkan sensasi yang berada di media sosial. Masya Allah, na'udzubillah, subhanallah. Hal ini yang sudah banyak terjadi. Kaum wanita, jagalah akhlakmu, jagalah dirimu. Jangan engkau nampakkan auratmu di depan sebuah media. Minuman keras sudah memudaya. Hari ini minuman keras betul hal yang biasa saja oleh masyarakat. Padahal itu adalah penyakit yang masyarakat yang mesti kita harus mengantisipasinya. Nah, Rasulullah SAW ada 3 hal penyebab yang menimbulkan hal demikian. Apa penyebabnya? Yang pertama, para ulama menjadi panutan telah banyak melanggar aturan. Hari ini sudah banyak para ulama yang menjadi panutan, jadi banyak melanggar aturan. Contoh, dia tidak memahami, dia seorang ulama, tetapi ketika dia memahami sebuah aturan, dia menyatakan aturan tersebut, maka hal tersebut karena dia takut suatu kepemimpinan atau dia takut dengan suatu hal, maka hal itu yang menimbulkan dia sebagai seorang ulama sudah mulai hilang figurnya di mata masyarakat. Walaupun seorang ulama besar, dia sudah berdampingan dan sudah berada di posisi yang tidak tepat sebagai ulama, maka dia tidak lagi memandang sebagai seorang ulama lagi kita, karena ilmunya sudah lenyap, ilmu agamanya sudah tidak ada lagi. Kedua, pemimpin non zalim yang tidak menghiraukan ajaran Islam. Hari ini kita sudah merasakan pemimpin yang zalim bin zalim tidak lagi menghiraukan ajaran Islam, berbuat aniaya, menindas dan zalim kepada rakyatnya. Kita sudah merasakan. Yang ketiga, mujtahid yang bodoh. Orang menetapkan sebuah aturan hukum, perusak hukum, atau hakim yang belum memahami sebuah aturan hukum. Hal ini sudah mulai kita rasakan. Yang kedua, tanda-tanda akhir zaman yang kedua adalah segalanya diukur dengan materi. Kehormatan diukur dengan materi. Terus harga diri diukur dengan materi. Segala-galanya dengan uang. Pekerjaan diukur dengan materi. Hubungan emosional diukur dengan materi hari ini. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Tabarani, "Izakan akhir zaman, manakala nanti di zaman akhir telah tiba, maka ukuran agama dan manusia adalah dirham dan dinar." Jadi apabila di akhir zaman telah tiba nanti, ukuran agama itu diukur dengan dirham dan dinar, dengan uang, dengan materi, dengan harta. Masya Allah. Hal ini sudah kita lihat. Maka oleh sebab itu, perkuat imannya, perkuat ilmu agamanya, yakinkan dirinya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala ada pada diri kita.
Yang ketiga, sikap durhaka anak terhadap orang tua. Ini juga tanda-tanda akhir zaman, Masya Allah. Orang tua tidak lagi figur bagi anak-anaknya. Anak-anak tak lagi berperilaku sebagai seorang anak, menganggap orang tua seperti orang lain. Hal ini terjadi hari ini. Yang keempat, bermegah-megahan dalam membangun rumah Allah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bersabda, la taqumu sa'ah hatta yatabahsan nas fil masjid. Ini diriwayatkan oleh Imam yang 5 termasuk Tirmizi. Tidak akan tiba hari kiamat sehingga manusia bermegah-megahan dan berlebih-lebihan dalam urusan masjid. Hari ini masjid begitu megah, dibangun di suatu tempat yang megah, tetapi isinya tidak ada. Padahal Allah nyuruh kita untuk apa? Allah perintahkan kita adalah untuk memakmurkan rumahnya, bukan memegah-megahi rumahnya. Apa gunanya rumah Allah megah tetapi isinya tidak ada? Hari ini di seluruh daerah kita bisa melihat begitu banyak rumah Allah Subhanahu wa taala paling megah. Miliaran, ratusan cuma digunakan untuk selfie, digunakan untuk wisata religi, tetapi mereka tidak berada di sana. Mereka tidak berada di sana. Kenapa? Keimanan mereka sudah tidak ada lagi. Masya Allah. Nauzubillah, semua nauzubillah. Maka oleh sebab itu, ayo berpikir dari sekarang. Bagi pengurus berpikir, bagi masyarakat berpikir. Tidak usah bermegahan, tapi isilah di dalamnya. Walaupun masjid itu sederhana, tetapi isi di dalamnya sangat luar biasa, yaitu manusia, hamba Allah yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, laki-laki menyerupai wanita. Ini riwayat hadis dari Abu Nu'aim. Kata beliau, min ikhtirabi sa'ah, di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat ada laki-laki ar-rijal binisa wa nisa birijal. Laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Hal ini sudah banyak terjadi, Masya Allah. Maka jaga anak-anak kita jangan sampai hal itu terjadi. Sahabat rahmatullah Allah, jaga kaum muslimin, jaga anak-anakmu, jaga anak laki-lakimu, jangan menyerupai perempuan, jaga anak-anak perempuanmu, jangan menyerupai laki-laki. Yang keenam, meninggalnya ulama dan sulitnya pengganti dari ulama itu sendiri. Apabila suatu ilmu agama tersebut sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, lewat ulama dia cabut. Nomor satu, meninggal ulama tersebut. Ilmu diambil oleh Allah, yaitu ulama. Kemana kita akan mencari ulama lagi? Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu yang riwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah telah mencabut ilmu agama, tetapi Allah mencabutnya dengan mengambil nyawa para alim ulama. Manakah mereka meninggalkan, tiada lagi penggantinya. Kalau sudah meninggal para ulama, tiada lagi penggantinya, kata Rasulullah. Maka manusia akan mengangkat pemimpin yang bodoh. Kemudian mereka bertanya dan diminta fatwa agama benerang tanpa menggunakan ilmu pengetahuan yang benar yang sesuai dengan ajaran Islam. Orang tersebut tersesat di jalanan dan juga menyesatkan orang lain. Maka oleh sebab itu, jangan sampai kita mengangkat seorang pemimpin yang bodoh nanti, dan mereka tidak tahu dengan persoalan fatwa tentang keagamaan, terus kita biarkan mereka mengeluarkan fatwa dan mereka tidak mengetahui tentang ilmu fatwa tersebut. Maka ingat, kita akan disesatkan dan kita akan mendapatkan ganjaran. Dengan tanda-tanda akhir zaman ini, kalau sudah kita merasakan, maka kuatkan keimanan kita, jangan sampai ilmu agama kita hilang. Kedua, jauhkan sifat-sifat yang membuat keluarga kita berada dalam posisi kesalahan. InsyaAllah menjadi berkah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.